Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebelum melakukan apa saja, entah itu kebaikan, entah itu ibadah, entah itu kita ngaji Quran, entah itu zikir, terutama dalam masuk thariqah Payai ini, yang paling utama dari semuanya adalah niat. Kenapa niat? Karena niat itu yang Allah lihat. Maka di saat kita salah niat, di saat kita niatnya enggak tepat, maka hasilnya pun seperti itu. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, innamal amalu binniyat walikulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu gantung niatnya. Dan dengan niat itulah dia akan meraih apa yang dia cari. Jadi kalau misalkan niatnya A, maka hasilnya A. Jika niatnya B, hasilnya B. Walaupun sama-sama ibadah. Tapi kalau niatnya salah, maka seperti itu. Sehingga nanti jangan salahkan guru, jangan salahkan siapapun, tapi diri kita yang salahkan. Karena niatnya seperti itu. Datang ke sini, misalkan niatnya cari makan lah gitu kan. Nanti cuma makan aja dapatnya. Tapi kalau niatnya misalkan silaturahmi, niatnya zikir, niatnya ibadah karena Allah, itu nanti sesuai dengan niatnya itu. Nah, jadi penting kita tata niat kita agar nanti hasilnya bagus dan hasilnya sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita harus pakai niat? Karena itu yang Allah lihat. Makanya disebutkan dalam sebuah keterangan, niat seseorang itu lebih utama daripada ibadahnya. Makanya kalau kita niatnya belum mantap, jangan dulu amalia. Kalau kita belum pas niatnya, jangan dulu dikir. Takutnya nanti dikirnya kita capek-capek ibadah, capek-capek dikir, capek-capek amalia, tapi karena yang salah, sama sekali tidak ada manfaatnya. Dan Allah menolak ibadah kita. Kan sayang gue ya. Tapi kalau niatnya bagus, walaupun gak seberapa amalia kita, itu nanti pahalanya besar. Nah, alhamdulillah Ibu, saya kan dulu dari mulai bujangan, dari usia saya lulus SMA, saya pesantren, itu dari beberapa pesantren, dari Banten, terus berapa sekian tahun, sampai terakhir saya mondok di Pemboyai, ke Cianjur, ke Bogor, saya pesantren kemana-mana. Terakhir sekarang saya pesantren ke Ciranjang gitu. Ibu terang Ciranjang? Cianjur ya? Ciranjang eta serang istri. Oh, dasar gitu ya. Ciranjang Cianjur. Jadi sana Maklum ya, kan ranjang gitu. Benar santai Pak eta buat tegas. Jadi Ciranjang pada larang gitu itu kan. Jadi maksudnya Ciranjang eta sahabat tidur, sahabat. Alhamdulillah. Eta mah alhamdulillah. Saya tamatna eta mah. Terus wae sampai ka maot. Nah, saya sampai ngawas cilik itu aya tamatna. Alhamdulillah. Enten eta niat anu paling utami, maka orang entong bosan-bosan perbaharui niat urang. Kanjeng Rasul, jadidu imanakum, perbaharui iman urang. Bahkan jadidu safinata fa inal bahra ami. Jadi Rasulullah selalu perbaharui parahu kehidupan orang, karena hidup ia penuh dengan tantangan. Artinya perbaharui terus niat orang supados. Oh iya ya. Supaya yang ngerti nih. Yang ngerti ya. Yang Betawi gimana? Yang Betawi. Ini translate-nya sih lupa kan? Oh iya, nanti itu translate. Ya, ya. Habis ada ibu nanti ya ingat dari. Ya. Ya. Jadi kita bahasin aja ya Indonesia Raya ya. Tadinya mau Inggris Raya, Sunda Raya, jadi Indonesia Raya aja. Nah. Jadi jadidul bahro ta'inna jadidul safina ta'inal bahro amik. Perbaharui perahu kehidupan kita fa'inal bahro amik. Karena sesungguhnya lautan kehidupan itu sangat dalam. Artinya selamat enggaknya tergantung niat. Kita pun ibadah itu gimana niatnya. Semakin bagus niatnya, semakin selamat di dunia wal akhirat. Jadi nanti walaupun sama-sama capeknya, Devi sama-sama ibadahnya, perihnya, tetapi kalau niatnya salah, kan sayang.
sehingga tidak ada manfaatnya sama sekali. Sedekahnya banyak, zikirnya banyak, tetapi niatnya misalkan pengen sakti, pengen hebat, pengen sembuh, pengen hasil ini maksud. Nah nantinya segitu aja, tidak ada muatan untuk akhirat kita, hanya hasil maksud. Maka perbaharui terus niat kita. Terus gimana sih Kang niatnya? Niatnya sesuai dengan dalam semboyan toriko, yaitu apa? Ilahi anta maksudi waridoka matlubi hatini mahabbataka wa ma'rifataka. Nah itu aja niatnya itu. Hafal ya, ulangi lagi. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Nah itu hatini mahabbataka wa ma'rifataka. Tadi niat itu sangat dahsyat karena pertama Allah menilai niat kita. Makanya dalam hadis dikatakan innallaha la yanzuru ila asamikum wa suwarikum walakin ila yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tuh nggak lihat penampilan kita. Kita mau seperti apa kelasnya, profesinya, Allah nggak lihat. Mau hitam, mau putih, mau gemuk, mau gendut, mau kurus, mau orang kaya, orang miskin, Allah nggak lihat semua itu. Mau statusnya gimana pun Allah nggak lihat. Allah yang lihat hatinya. Mau penampilannya seperti apa Allah nggak lihat. Tapi Allah yang lihat. Yaitu niat. Niat di mana? Di hati ini kan. Nah, toriko itu ilmu hati. Jadi di saat kita terjun ke toriko, apa sih maksud toriko itu? Toriko itu ilmu tazkiyatun nafsi, ilmu hati. Kesimpulannya menghias hati segitu. Singkatnya seperti itu. Jadi nggak aneh-aneh toriko itu. Wah toriko itu aneh ya, kok ada ini, ada itu, ada tingkatan, ada ini, itu metode, itu trainingnya gitu. Kan hati kita itu kalau pengen lembut, pengen ridho, pengen bisa syukur, bisa sabar, setawadu itu kan gak mudah. Makanya ada tahap-tahapnya, ada mandi tobat, ada dikir puasa, bahkan banyak lagi, ada sholat dan yang lain. Ini mah karena perkenalan kan, dia kaget, tuh pelan-pelan aja. Kita tuh jangan terlalu buru-buru, pelan-pelan saja. Kan kata kotak itu kan, pelan-pelan. Kan pelan dulu, lembut dulu, langsung keras aja. Pelan dulu kan. Jangan langsung tegang aja. Nggak seru kan. Ibu kan kalau lihat suami, kalau sangat tegang mulu ya bahaya lagi kan. Kalau lemas aja, lemas dulu kan jadi ya. Ini aku udah tegang dulu. Kita harus pelan dulu, lembut dulu. Ini mas, siang malam berdiri aja. Nanti repot rasanya. Repot, standar. Terus lemas aja. Kecewa ibu-ibu ya. Jadi harus ada saatnya lemas. Artinya kita pelan-pelan. Anak kecil ya, baru usia 2 tahun, 3 tahun, suruh kita lari nggak bakal kuat. Atau bayi masih usia 8 tahun dikasih nasi mati deh. Pelan-pelan aja. Sama dan toriko juga. Pelan-pelan, jangan sekaligus. Pelan, yang penting jalan. Kalau kata slang itu slow but sure. Slow tapi pasti gitu kan. Berbicara kita ilmu rohani, ilmu dzikir ini, maka itu berbicara amalia. Nah, pasti kan saudaraku semua mengalami ada malasnya. Jadi gimana? Tapi nggak gitu nggak? Kadang-kadang malas gitu nih, mari tobat. Nah. Atau dzikir yang lain. Nah, bagaimana supaya tetap semangat biar ibaratnya tetap stabil gitu kan? Ini maka kadang ada dzikir ya, rajin 10 hari, 2 bulan enggak. Nah, bagaimana supaya semangat? Nah, caranya adalah berbicara amalia itu sama dengan bekerja. Jadi beramaliyah itu seperti bekerja. Jadi kalau misalkan Ibu Teti bekerja di sebuah pabrik atau misalkan di kantor, awalnya misalkan kita masih stafnya masih bawah ya, itu kalau misalkan di situnya di SOP-nya semua karyawan masuknya jam 7, pulang jam 5. Nah, kalau seandainya walaupun di situ dicantumkannya SOP jam 7, tapi Bu Teti berangkatnya subuh-subuh. Padahal situ jam 7. Ini mah habis subuh udah berangkat, pokoknya walaupun sendirian udah masuk. Terus pulangnya itu kan jam 5 ini Isya gitu.
Nah, jika setiap hari kayak gitu, rutin tiap hari, kira-kira direktur kita atau bos kita itu sama kita ada ini nggak, ada peduli nggak? Dia kan memperhatikan, wah ini bagus juga nih, disiplin nih orang nih. Dia ini istiqomah, 1 bulan, 2 bulan diperhatikan. Itu ibu kalau kita kayak gitu terus stabil, bahkan kita lebih awal berangkatnya dan lebih akhir pulangnya, itu nanti lama kelamaan dinaikkan gaji kita dan kita akan diangkat juga apa namanya levelnya. Misalkan tadinya hanya baru karyawan biasa, diangkat dari divisi apa, bagian apa gitu, bahkan jadi manajer kalau kita istiqomah seperti itu. Tapi kalau misalkan sebaliknya nih ya, itu Devi misalkan baru kerja, baru juga dapat 4 hari berikutnya bos cuti ya, benar cuti, kira-kira tuh gaji dipotong nggak? Ini orang mau kerja atau apa kan? Baru juga 5 hari cuti mulu, potonglah gajinya kan? Gimana kita mau naik kelas atau mau naik jabatan atau dinaikin gajinya kalau kita pertama sering cuti atau masuk kerjanya molor-molor, harus jam 7, jam 10 ke kantor. Nah ini yang kayak gini nih akan dikurangi sama bosnya. Nah ibu, begitupun dengan amalia. Jadi beramalia itu kita ini bekerja di pabrik rahmatnya Allah. Ini karyawannya. Kita karyawan, tugasnya, pekerjaannya dikir pondasi siang malam, dikir waqiah, dikir puasa, dikir mandi tobat, sedekah untuk anak yatim, sedekah buat yang lainnya, terus menyantuni anak yatim, sholat duha, itu kerjaannya setiap hari. Itu kalau misalkan teman-teman semua rutin tuh setiap hari sholat duhanya nggak ketinggalan, rutin sebulan 2 bulan nggak pernah ketinggalan istiqomah. Istiqomah itu bagi-bagi, ada istiqomah waktu, ada istiqomah tempat, ada istiqomah amalan dan yang lainnya. Itu kalau misalkan kita rutin ya, PDP rutin setiap hari nggak pernah berhenti, nanti Allah gaji kita, silahkan. Ini yang saya rasakan. Seperti apa gajinya? Allah alam. Itu rahasia Allah yang pasti dahsyat. Ya. Makanya kita harus yakin. Kalau kita udah yakin, baru kita semangat beramalia. Karena salah satu yang membuat kita malas itu, pertama gak ada niat, yang keduanya memang kita belum yakin kan. Orang itu kan kalau nggak yakin malas. Kenapa? Misalkan bapak atau ibu ya semangat bekerja, karena yakin digaji. Kalau dan hasilnya mau nggak, misalkan Kang Didi kerja tetapi nggak digaji, nggak mau. Ngapain gua kan capek-capek kerja, Pak Deden ngebangun konstruksi bangunan nggak dikasih apa-apa, ngapain juga kan. Iya, nah sama. Jadi nanti jangan salahkan guru kita, kenapa kok kita gini-gini aja nggak ada perubahan. Ya mungkin katanya dikirnya belang betong, nggak beres. Mungkin banyak cutinya, amalianya kan, banyak izinnya ke bos. Sama malaikat nanti, malaikat itu kan mandor kita. Malaikat ngontrol terus nih. Ini Bu Seti, berapa nih apa? Oh bagus nih. Itu malaikat itu mandor-mandor pekerjaan. Nah, jadi kalau kita rutin, nanti insya Allah itu pasti kita akan mendapatkan keajaiban-keajaiban.